Ya, pemirsa, Anda masih bersama saya dalam spesial dialog dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, kita tadi sudah melihat bagaimana dana perlindungan sosial, masyarakat ingin tahu bagaimana pengucuran untuk dana kesehatan, Pak. Kan kesehatan 87,5 triliun. Apakah ini sudah bisa cukup meningkat karena data kami peroleh baru 5%, Pak. Halo, Pak. Bisa dengar saya, Pak Erlangga? Ya, terkait dengan dana kesehatan, tentu pemerintah akan mendorong agar bisa diperluas penggunaannya. Bahkan tadi Bapak Presiden memberi arahan agar untuk masing-masing kementerian untuk juga pengadaan obat untuk ditambahkan. Dan tentu stimulus kesehatan ini kita pahami bahwa banyak hal yang sifatnya kehati-hatian, dan kita ketahui bahwa bagi dunia usaha juga ketersediaan obat-obatan dan APD ini berkembang sesuai dengan keadaan. Dan LKPP tadi, Lembaga Keuangan Pengadaan, itu sudah menyampaikan ada regulasi baru bahwa di dalam situasi seperti ini bisa melakukan pembelian langsung. Artinya tidak perlu membentuk Pokja, tetapi dengan keputusan dan kecepatan pembelian bisa dilakukan. Ya. Kemudian Pak Menteri, yang menjadi taruhan kita adalah kuartal ketiga yang sudah kita masuki sekarang dan kuartal keempat. Perkiraan pemerintah pada kuartal 2 lalu itu kita kontraksi berapa persen, Pak? Sehingga kita harus bisa memacu pertumbuhan pada kuartal kedua dan kuartal ketiga dan keempat 2020. Kita melihat bahwa di kuartal ketiga memang karena dengan adanya pembatasan mobilitas, maka juga berbagai tempat ditutup, maka tentu terjadi kontraksi dari segi demand dan juga dari segi supply. Nah, diperkirakan di bulan kuartal kedua ini terjadi penurunan berdasarkan berbagai laporan dari berbagai institusi. Itu diperkirakan kita bisa turun ke -3. Nah, oleh karena itu untuk kembali kepada positif, maka quarter to quarter ini kita memerlukan kenaikan sebesar 5,4%. Sehingga tentunya dengan kenaikan 5,4% ini diharapkan bisa menjadi faktor pengungkit agar di akhir kuartal ini kita tidak turun. Nah, kemudian faktor pengungkit yang utama tentu belanja daripada pemerintah yang ditargetkan belanjanya sampai sekitar 600 triliun. Dan dari program PEN sendiri itu sekitar 300 triliun. Nah, ini dengan dua kegiatan ini diharapkan bisa men-trigger kenaikan pertumbuhan di kuartal ketiga, dan untuk di kuartal keempat nanti sebagian dari sektor usaha, diharapkan sektor usaha itu bisa recover sehingga ada kontribusi sektor swasta di kuartal keempat. Jadi pada kuartal ketiga pemerintah menargetkan bisa 5,4%, Pak, pada kuartal ketiga. Delta ya, jadi Pak Primus jangan salah. Oh ya. Kalau kita turun dari 3 itu deltanya 5, berarti kita di atas 1. Nah ini kan Pak Primus melihatnya kan ada penurunan. Nah penurunan itu ada kenaikan 5 sehingga kita bisa mencapai di atas 0 pada kuartal ketiga. Sehingga pada kuartal keempat kira-kira berapa persen, Pak? Kuartal keempat. Kuartal keempat kita year to date kita targetnya pemerintah adalah 0,5 sampai sekitar 2%. Jadi tentu kita lihat seperti itu. Ya, artinya year to date berarti tahun 2020 kita positif ya. Itu target pemerintah.
dari sisi budget belanja pemerintah Target pemerintah positif. iya. Nah, itu mau digenjot dengan dana pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah melihat perang nasional terhadap COVID, Pak? Sekarang ini kan Jakarta, DKI sudah mulai sedikit dibuka sejak awal Juni. Sekarang kita memasuki bulan Juli, tanggal 8 Juli, ini mulai banyak dibuka. Bioskop juga sudah mulai dibuka selain mall ya. Nah, ini secara nasional terutama di sentra-sentra produksi yang menjadi penggerak pertumbuhan seperti Jawa, Bali, Sumatera, ya sebelah selatan. Ini kebijakan pemerintah bagaimana? Kita nggak mundur lagi untuk PSBB lagi dan kita akan terus mendorong beraktivitas atau bagaimana? Persoalan ini bukan dorong-mendorong, Pak Primus. Ini persoalan penyakit ini kan harus kita perangi. Jadi masalah penyakit ini kita harus cegah. Dan pemerintah memprioritaskan masalah kesehatan tentu dengan ketersediaan fasilitas, ketersediaan obat-obatan, dan pemerintah juga menjaga agar penemuan vaksin ini Indonesia terlibat. Jadi dua perusahaan seperti Bio Farma sudah bekerja sama dengan perusahaan Cina yang sekarang diperkirakan menemukan antivirus ataupun vaksin dan ini sedang dalam proses clinical trial. Demikian pula perusahaan swasta farmasi bekerja sama dengan Korea dan ini juga diharapkan bisa mendapatkan hasil. Nah, oleh karena itu ini kesepakatan dari negara-negara ASEAN bahwa yang namanya vaksin adalah public goods. Artinya kalau public goods ini adalah siapapun yang menemukan vaksin akan di-sharing dengan negara lain dan Indonesia mempersiapkan untuk menjadi co-production. Artinya Indonesia akan mempersiapkan sebanyak 340 juta ampul untuk kebutuhan Indonesia dan kemarin dalam pembicaraan di negara ASEAN, siapapun negara ASEAN yang menemukan dia akan sharing dengan negara lain sehingga produksi di ASEAN itu akan segera mendapatkan prioritas pertama dan konsepnya adalah ASEAN sebagai satu komunitas tidak meninggalkan satupun yang ketinggalan tidak mendapatkan vaksin. Jadi no one left behind. Jadi itu konsep untuk kesehatan. Ya, pertanyaan saya justru tertuju pada pelonggaran yang sudah mulai diberikan. Apakah ini tidak akan dikendorkan kembali? Sebab kita lihat Juni ketika mulai dibuka, ekonomi kita masalah new normal itu memonitor RT dan R0-nya. Jadi pada saat terjadi kenaikan itu tentu akan perlu dilokalisasi di wilayah mana, kemudian kecamatan mana, daerah mana, di mana itu harus diberikan prioritas dari segi kesehatannya. Jadi ini sesuatu yang dinamis, tidak ada yang linear. Semuanya dimonitor secara dinamis dan pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan BNPB memonitor keseluruhannya secara daily basis. Iya. Dan pembagian zona-zona provinsi kabupaten ini justru menciptakan iklim yang baik sehingga setiap pemimpin daerah berlomba-lomba ya Pak Menteri untuk menurunkan penyebaran ini. Jadi zona-zona baik itu zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau itu diharapkan juga mendisiplinkan masyarakat selain pemerintah daerah. Karena masyarakat bersama pemerintah daerah tentu berkepentingan untuk menjaga daerahnya supaya tetap terbuka dan kegiatan sosial perekonomian bisa kembali. Nah, tentu kegiatan-kegiatan itu akan bisa dijaga apabila terjadi kedisiplinan dari masyarakat dan juga dari seluruh stakeholder yang terlibat. Ya. Ini COVID-19 ini mendorong masyarakat Indonesia untuk segera masuk ke industri 4.0. Bagaimana orang mulai bekerja di rumah, ya kalau belanja online sudah lama, tetapi dengan ini semakin banyak orang belanja online, e-commerce kita bertumbuh, pendidikan juga harus e-learning ya, kesehatan juga konsultasi jarak jauh.
Tapi kendala adalah broadband kita yang masih terbatas, Pak Menteri. Baru sampai 15%. Di luar itu mengandalkan seluler, itu dayanya tidak terlalu andal. Sehingga kalau kita menggunakan online itu banyak sekali yang bermasalah. Nah, ini juga menghambat. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap bagaimana mendorong agar broadband ini bisa segera seluruh Indonesia, Pak? Jadi kalau kita lihat memang dengan adanya pandemi COVID ini menjadi akselerator daripada industri 4.0. Sekarang ini menjadi sesuatu yang diperlukan dan menjadi relevan kepada masyarakat, baik itu kalau di sektor kesehatan dengan telemedicine, kemudian di education dengan tele-education, kemudian untuk usaha kecil dan menengah di digital e-commerce, bahkan warung-warung juga melakukan aplikasi untuk pengadaan barang dan juga untuk monitor daripada stok. Nah, tentunya ke depan infrastruktur digital itu menjadi sesuatu yang mutlak. Nah, pemerintah sedang mempersiapkan perkuatan daripada digital infrastruktur ini. Walaupun kita secara fiber optik ini sudah tersambung dari wilayah Sabang sampai Merauke, kemudian juga mulai dari Sulawesi Utara sampai NTT. Nah, tentu ini perlu perkuatan daripada bandwidth-nya, dan memang teknologi ke depan yang sedang dibicarakan banyak orang adalah teknologi 5G. Nah, Indonesia sendiri mendorong bahwa sekarang ini dengan populasi yang terhubung dengan internet itu sudah 180 juta, dan penggunaan layanan online itu sudah 105 juta, dan jaringan 4G itu sudah mencakup sekitar 97,5%. Dan tentunya ini yang kita terus jaga. Ke depan pemerintah juga mendorong investasi daripada device yang lebih murah. Jadi ada beberapa investor yang masuk dan mereka akan mempersiapkan untuk menyiapkan device yang secara lebih murah, sehingga transformasi ini nanti akan diikuti oleh juga biaya komunikasi yang lebih rendah. Pemirsa, masih ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Menko Perekonomian, tapi spesial dialog akan jeda dulu. Kami segera kembali.